Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memanajemen keuangan dengan baik dan apa sih pentingnya investasi. Maka dari itu saya akan berbincang-bincang dengan teman saya yaitu Ferry. Selamat menonton. Ferry, swastiastu Ferry. Swastiastu. Silakan. Ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf langsung menyerut. Oh ya, tidak apa-apa, saya juga ikut senang. Saya ingin bertanya terkait dengan keuangan nih. Ada masalah apa dengan keuangannya? Jadi gini Rud, saya mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Saya khawatir tidak bisa mampu mengelola keuangan di masa mendatang. Soalnya sekarang sudah mau lulus kuliah nih, dan belum kepikiran bagaimana cara manajemen keuangan yang baik. Terus juga kepikiran nanti di umur 25 tahun ke atas ingin menikah. Terus bagaimana kira-kira manajemen keuangan yang baik? Oh begitu kan. Memang ya sudah tidak jarang di usia muda kita itu pasti merasa gelisah, cemas akan kondisi yang akan datang. Tapi itu tidak perlu dicemaskan karena yang terpenting persiapannya. Jadi kalau misalnya Ferry itu bermasalah di dalam keuangan ya, pastinya itu bagaimana cara Ferry untuk manajemen keuangan ke depan itu harus lebih baik. Jadi saya sarankan sih lebih baik Ferry menargetkan apa sih keinginannya di masa yang akan datang. Misalnya apakah mau buat usaha di umur sekian ataukah mau menikah di umur sekian, terus dengan anggaran berapa, itu harus ditentukan sih. Baru nanti ke proses savingnya atau menabungnya, atau masih banyak cara lain. Jadi di sini apa masalahnya Ferry selain bermasalah sama uang? Apakah nanti cemas akan apa, itu kan harus diceritakan ya. Terus juga ini masih bingung bagaimana cara manajemen keuangan. Terus juga tidak tahu bagaimana mengarahkan keuangan yang baik dan benar. Kira-kira Budi punya solusi nggak terkait dengan permasalahan itu? Kalau solusi itu pasti lebih kepada proses bagaimana Ferry itu meminimkan pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan, atau tidak bagaimana Ferry itu menyimpan tabungan, maksudnya uang Ferry. Nah, disarankan sih lebih ke investasi, karena investasi itu kan nantinya di di masa yang akan datang itu bakal kita menikmati gitu, lebih besar untungnya. Jadi seperti itu. Oh, kalau gitu sama seperti masalah sekarang, saya itu boros terhadap pengeluaran keuangan terutama. Apalagi masih nol sekali pengetahuan saya tentang investasi. Bisa nggak memberikan gambaran terkait dengan investasi sendiri apa gitu? Investasi ya. Jadi investasi itu sendiri penempatan sejumlah dana ke dalam suatu perusahaan, yang mana dimana perusahaan tersebut apabila berkembang, Ferry itu mempunyai andil dalam mendapat keuntungan dari perusahaan tersebut. Seberapa besar Ferry itu menabung nanti dikasih persentase. Jadi nanti kalau perusahaan tersebut berkembang, nanti Ferry itu dapat keuntungan. Kayak gitu sih simpelnya. Tentang investasi ya? Iya. Terus bagaimana kira-kira caranya, terutama bagi investor pemula seperti saya ini, agar tidak meminimalisir kerugian lah seperti itu? Jadi memang ya, kalau kita sebagai investor pemula atau awam lah bisa dikatakan seperti itu, ya memang sulit sih untuk memulai investasi, apalagi sekarang kan banyak investasi yang bodong gitu. Tetapi kalau misalnya disarankan itu lebih kepada reksadana. Kenapa reksadana? Karena di reksadana itu sudah ada yang namanya manajer investasi, di mana penempatan sejumlah dana kita itu di dalam suatu perusahaan nanti dikelola oleh manajer investasi. Nanti dialah yang menganalisis semua jenis instrumen investasi itu sendiri, bisa berupa obligasi, saham, dan pasar uang. Dan jangan khawatir masalah manajer investasi itu sendiri, karena manajer investasi itu memang sudah diseleksi atau memang sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
bukan saja perusahaan yang harus diawasi, tetapi manajer investasi tersebut juga harus diawasi. Jadi nantinya kelihatan dari sekarang berapa untungnya Ferry, berapa ruginya Ferry, kelihatan jadi melalui laporan dari manajer investasi. Oh gitu ya. Tapi saya masih bingung sekali terkait dengan investasi. Nanti yang saya tahu itu investasi itu ada 3 kalau nggak salah ya, saham, obligasi, dan juga reksadana. Nah dibanding keduanya itu kenapa harus memilih reksadana? Kenapa tidak saham atau obligasi gitu? Oh, jadi gini. Reksadana berbeda dengan pasar uang, obligasi, saham. Jadi reksadana itu wadah atau tempat di mana saham, pasar uang, obligasi itu ada. Jadi reksadana tempatnya, obligasi itu jenis-jenis instrumennya. Nah, kalau misalnya Ferry bertanya apa itu bedanya pasar uang, obligasi, dan saham, nah itu baru benar. Dimana kalau pasar uang itu jangka waktunya tuh lebih sedikit dan resikonya kecil. Sedangkan kalau obligasi itu sedang. Obligasi kan berupa surat utang, jadi itu resikonya sedang. Sedangkan kalau saham, nah ini kalau misalnya Ferry berani menaruh semua uang Ferry di saham, nanti keuntungannya kalau perusahaan tersebut untung, keuntungannya besar. Tapi kalau perusahaan tersebut rugi, ruginya juga besar. Jadi sesuai dengan high risk high return, jadi sesuai sekali itu kalau di saham. Tapi kalau pasar uang, obligasi ya lebih kecil lah risikonya. Tetapi kalau misalnya Ferry jadi menempatkan sejumlah dana melalui reksadana tersebut, nanti bukan berarti pihak manajer investasi semenang-menang menempatkan uang Ferry itu ke saham 100%, ke obligasi 0, dan itu nanti disesuaikan dengan tipe investor itu sendiri. Ada yang tipe memang moderat, agresif, itu beda-beda. Kalau agresif berarti itu persentasenya lebih besar ke saham, karena dia agresif, dia berani mengambil resiko. Tapi kalau tidak, lebih ke obligasi, lebih ke pasar uang, persentasenya kecil. Jadi memang dikelola oleh manajer investasi, tetapi itu kembali lagi ke pribadi orang tersebut. Makanya sebelum 8% nanti ditanya-tanya dulu tentang berapa penghasilannya, terus seputar pertanyaan apabila nanti berinvestasi apakah berani atau tidak. Nah, dari hal tersebutlah disepakati bahwa berapa persentase di masing-masing jenis instrumen tersebut. Jadi seperti itu. Terus kalau menurut Rudi, apa kira-kira keuntungan dari reksadana dibandingkan dengan pasar saham atau obligasi itu? Kan sudah saya katakan tadi, reksadana berbeda dengan instrumen tadi, pasar saham, pasar uang, obligasi itu berbeda. Tapi kalau misalnya beda kelebihannya ya, reksadana dibandingkan dengan jenis investasi lain, itu maksudnya kan ya. Itu kalau di reksadana itu sudah ada yang mengawasi gitu, ada yang memang gimana sih ya, walaupun kita awam tidak mengerti apa-apa, tapi memang di sana sudah ada manajer investasi atau orang-orang memang sudah berkompeten di dalam bidangnya. Jadi kita sebagai orang awam tidak perlu khawatir bakalan ditipu, bakalan dibodohi. Itu tidak perlu bingung dan cemas, karena memang di sana itu orang-orangnya memang sedang apa ya, memang udah dalam bidangnya, udah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan kalau misalnya mereka curang, nanti bakal ada konsekuensinya bagi mereka. Makanya mereka takut. Nah, makanya itulah salah satu kelebihan dari reksadana. Di sana sudah ada yang mengawasi, jadi kita nggak perlu takut apakah uang kita bakalan digelapkan atau bagaimana. Jadi seperti itu kelebihannya. Terus gitu, kalau misalkan kita mendadak memerlukan uang, kita bisa nggak mengambil keuntungan dari reksadana? Seketika sewaktu-waktu kita memerlukan uang sebenarnya. Nah, inilah bedanya antara menabung sama investasi di reksadana. Kalau menabung kan jelas, kita kalau keperluan uang kita tinggal tarik. Kalau di reksadana kita sepakati dulu jangka waktunya, jangka waktu kapan akan diambil. Misalnya mau nikah di umur 25 misalnya ya. Nah,
dari sekarang umurnya 21, kan 4 tahun. Nah 4 tahun itu sudah diperhitungkan oleh manajer investasi. Kalau misalnya Ferry mau menikah dengan anggaran sekian, nanti Ferry itu harus rutin nabung per bulannya atau per minggunya segini-segini agar mencapai target anggaran. Jadi tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Makanya sebelum Ferry itu berinvestasi di reksadana, tentukan dulu ini untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau Ferry menurunkan dana tersebut untuk jangka pendek, maka tidak cocok dan Rudi tidak sarankan untuk berinvestasi. Kalau misalnya digunakan dalam beberapa tahun kemudian, intinya jangka waktu yang lama, investasilah yang sangat cocok karena di investasi itu sistemnya bunganya bunga berbunga, artinya keuntungannya lebih besar lah sebetulnya dibandingkan dengan menabung yang bunganya kecil. Makanya kalau menabung keuntungannya bisa ditarik sewaktu-waktu, tetapi kelemahannya bunganya atau keuntungannya kecil. Kalau misalnya investasi, jangka waktunya memang lama, tetapi keuntungannya besar. Begitu. Berarti ini hampir sama dengan deposito ya. Deposito kan juga berjangka ya, memiliki jangka waktu. Nah, kalau deposito memang memiliki jangka, tetapi kan ada deposito yang berjangka pendek. Nah, kalau di investasi berjangka pendek itu minimal 1 tahun lah. Kalau misalnya deposito itu kan ada yang 6 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, itu juga mendekati ke seperti tabungan maksudnya. Jadinya kalau ditingkatkan itu lebih dari keuntungannya paling kecil ya, tabungan, deposito, baru ke investasinya berupa obligasi kah, pasar uang kah, atau saham tertinggi itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau saham itu kan penempatan sejumlah dana di suatu perusahaan. Kalau misalnya perusahaan tersebut maju seperti Grab misalnya atau Unilever, pasti Ferry itu udah mendapatkan banyak uang sekarang kalau misalnya dulu itu menginvestasikan uangnya di sana jauh-jauh hari. Jadi seperti itu sih. Terus gini, apakah reksadana ini memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian? Mungkin saja. Jadi di dalam investasi tersebut tidak bisa kita hindarkan yang namanya kerugian, tidak bisa kita hindarkan. Tetapi kita bisa mengantisipasi, meminimalisir maksudnya. Karena ada pepatah mengatakan janganlah taruh semua telurmu di satu keranjang. Jadi taruhlah di beberapa keranjang. Agar apa? Agar ketika telur yang satu jatuh di satu keranjang tersebut, masih ada telur-telur lain di keranjang yang lainnya juga. Jadi kita harus cuma ya paling rugi di satu keranjang ini. Terus masih ada keranjang yang lain yang lebih menguntungkan bisa jadi. Nah, sama halnya dengan investasi. Makanya kenapa saya sarankan di reksadana, karena di reksadana itu bisa kita menempatkan uang kita sesuai presentasi. Misalnya di saham berapa persen, di pasar uang berapa persen, di obligasi berapa persen. Jadi nantinya kalau misalnya sahamnya bangkrut atau tidak berkembang, masih ada jenis instrumen yang lainnya. Jadi pasti ada kerugian, tapi bagaimana kita pintar-pintar kita menempatkan uang kita. Makanya perlu adanya konsultasi. Nah, di reksadana itu sudah ada manajer investasi. Dia akan bertanya dari nol bagaimana pengeluarannya Ferry dan keuntungan Ferry. Dan nanti dia bakalan memperhitungkan berapa persen di saham, berapa persen di obligasi, berapa persen di pasar uang. Jadi itulah keuntungan di reksadana. Baik lagi ke materi tadi pada pertanyaan tadi. Berarti yang nanti membagi persentase itu berdasarkan hasil konsultasi kita dengan manajemen investasi. Ya, benar sekali. Jadi sebelum kita melakukan investasi di reksadana, kita nanti berkomunikasi dulu terhadap pihak-pihak yang di sana. Nanti Ferry ditanya beberapa pertanyaan yang mengarah kepada apakah Ferry itu tipe yang pemberani, artinya mengambil resiko, atau Ferry bertipe yang kurang berani pastinya karena tidak bisa mengambil resiko banyak. Jadi nanti ditanya seperti itu.
Terus nanti dia yang memutuskan, nanti Ferry juga menyetujui apakah memang benar seperti itu. Nanti segala keputusan ada di Ferry nanti. Jadi seperti itu. Jadi gimana ya kesimpulan dari tadi pembahasannya udah tentang manajemen keuangan yang baik dengan benar? Jadi kesimpulannya begini, investasi itu bagus apabila memang orangnya tersebut membutuhkan dana tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya orang tersebut membutuhkan dana tersebut dalam jangka waktu yang pendek, itu tidak disarankan untuk investasi. Itu lebih disarankan untuk nabung. Terus masalah pengelolaan keuangan yang baik, mungkin nanti ya jika Ferry nanti mendapatkan gaji, kalau pengalaman Ruby, tempatkanlah gaji Ferry itu ke dalam beberapa amplop. Maksudnya seperti ini. Jadi di amplop-amplop tersebut itu sudah ada anggarannya, misalnya untuk kebutuhan primer sekian, untuk kebutuhan menabung atau investasi sekian, untuk sedekah sekian. Jadi kita itu biar nanti bisa mempunyai target bahwa segini loh yang harus dihabiskan dalam 1 bulan, misalnya gaji Ferry per bulan. Segini loh yang harus dihabiskan, seginilah untuk menabung. Jadi Ferry itu nantinya harus bisa membagi gaji Ferry ke dalam amplop-amplop tersebut atau ke dalam tempat-tempat tersebut, agar nanti Ferry itu tidak istilahnya keliengan nanti misalnya perlu dana karena sudah ditempatkan. Nanti juga penting adanya dana darurat. Jadi Ferry itu berapapun gaji Ferry harus menempatkan sedikit dana dari gaji Ferry itu ke dalam suatu amplop yang berisi dana darurat. Artinya itu jangan diambil sebelum ada keadaan darurat. Jadi itu sih biar manajemennya lebih baik. Tapi jangan lupa juga menabung atau investasi sesuai dengan arahan saya tadi. Itu sih. Terus juga begini, masalah reksadananya. Kesimpulannya kan seperti ini, reksadana baik bagi seorang pemula khususnya, karena di reksadana itu sudah ada manajer investasi yang bakalan mengelola uang Ferry tanpa Ferry takut ditipu, karena manajer investasi tersebut sudah orang yang berkompeten di dalam bidangnya. Terus juga masalah misalnya Ferry ingin menikah atau membangun usaha, nah saya sarankan sih itu kan dalam jangka waktu yang lama ya, itu lebih ke investasi. Nanti dikoordinasikan kebutuhan Ferry lebih lengkap lagi ke suatu perusahaan yang memiliki manajer investasi tersebut. Jadi itu sih saran-saran dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk sementara itu aja dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lain mungkin langsung hubungi dulu. Baik, terima kasih ya atas kedatangannya Pak ya. Terima kasih, mohon maaf ganggu. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menonton video podcast kali ini. Jadi ada sedikit saran saya. Intinya investasi itu sangat penting, apalagi kita masih di usia muda. Karena kita tidak bisa terhindar dari tiga kepastian waktu. Yang pertama sakit, yang kedua pensiun, dan yang ketiga adalah kematian. Jadi ketiga waktu ini kita tidak bisa hindari. Pertama sakit. Manusia itu pasti akan sakit, baik itu sakit ringan, sedang maupun berat, sehingga perlu biaya di suatu saat nanti. Sedangkan yang kedua adalah pensiun, di mana kita pasti akan terus bertambah umurnya seiring dengan bertambahnya waktu. Maka dari itu perlu persiapan untuk menikmati di usia-usia rendah kita. Misalnya di usia 50 tahunan ke atas itu sudah tidak produktif lagi sebenarnya. Sehingga dengan investasi kita bisa membiayai kebutuhan kita pribadi untuk bisa menikmati hidup. Terus yang ketiga adalah kematian, di mana apabila terjadi kematian, maka lebih bahagianya kita segala urusan kematian kita itu sudah ada biaya. Jadi itu sih pentingnya investasi, karena kita tidak bisa menghindari tiga kepastian waktu ini. Jadi sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.
dan kalian semua. Om Santi 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 Om.